Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2011, Desa. Satu-satunya alasan mengapa keenam orang jenius sebelumnya begitu yakin adalah karena mereka telah menggunakan cara khusus untuk menghitung lokasi kemunculannya. Sayangnya, Dion tampaknya terlalu optimis. Kalau yang ke-30 dalam daftar Dion saja bisa punya cara seperti itu. Bagaimana dengan para kurcaci yang menduduki peringkat 3 teratas yang belum lagi terkenal dengan kecerdikan dan keterampilan mereka? Jika semua bakat mereka tidak digunakan untuk membuat wilayah mereka lebih menarik dipandang mata. Menurut Anda kemana perginya? Dion baru saja melangkahkan kaki ke desa mereka ketika alarm mulai berbunyi. Cahaya merah yang menyilaukan menempel dan bersinar dari tubuhnya, bertindak seperti suar yang melesat ke langit. Dion mendesah. Yah, begitulah adanya. Banyak mata tertuju pada tubuh Dion. Apa yang tadinya merupakan tempat yang penuh dengan hiruk-pikuk kini berubah menjadi sunyi senyap. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke seorang pria berjubah. Sebelumnya, fakta bahwa kepala Dion ditutupi jubah hitam tidak terlalu memberatkan. Lagi pula, di tempat seperti ini, tempat barang-barang berharga diperjualbelikan, tidak sedikit orang yang merasa berguna untuk menyembunyikan identitas mereka. Medan perang kuno sangat tidak memiliki hukum. Bahkan lebih dari dunia militer yang memutuskan segalanya berdasarkan kekuatan. Melindungi diri sendiri adalah hal yang paling penting. Namun, kini, sosok Dion yang berjubah tiba-tiba berubah dari sesuatu yang normal menjadi sesuatu yang dipenuhi dengan konspirasi yang luar biasa. Namun, yang aneh bagi mereka yang menonton adalah bahwa Dion tampaknya tidak menunjukkan reaksi keras apapun terhadap dirinya yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Kita harus memahami bahwa meskipun tempat ini tidak memiliki peraturan dan wilayah, hampir tidak berarti, masih ada beberapa batasan yang tidak dapat dilanggar. Tidak peduli berapa banyak orang yang tidak kurcaci yang ada di sini, ini masih diakui sebagai wilayah pengaruh mereka. Jelas, siapapun sosok berjubah ini telah memancing kemarahan mereka. Namun, dia tidak lari. Apakah dia tidak menyadari betapa kuatnya para kurcaci itu? Namun, pada akhirnya, ini tetaplah tempat di mana seseorang mengurus urusan mereka sendiri. Semakin Anda fokus pada masalah Anda sendiri dan mengabaikan hal-hal lain, semakin tinggi kemungkinan Anda untuk bertahan hidup. Akibatnya, sebagian besar orang hanya puas untuk duduk dan menonton, hanya sedikit yang lebih percaya diri dengan kemampuan mereka yang berpikir bagaimana memanfaatkan situasi ini. Baru setelah sepersekian detik kemudian seseorang bertindak. Dia adalah seorang pria besar dengan tubuh yang tegap. Kultivasi ki-nya hanya di alam suci, tetapi tubuhnya tidak lebih lemah dari seorang valen. Keanehan seperti ini sering terjadi di medan perang kuno. Kultivasi ki terlalu sulit, itulah sebabnya mereka yang mencapai alam tinggi di dalamnya begitu kuat. Namun, bukan berarti kultivasi tubuh itu mudah. Meskipun pria ini hanya seorang suci, kekuatannya sangat mengesankan. Sayangnya, lawannya adalah Dion. Tepat saat Dion hendak membaca untuk melirik ke arah laki-laki yang sedang melebih-lebihkan dirinya sendiri itu, langit bergemuruh ketika sebuah petir tunggal menyambar. Jika seseorang kurang informasi, petir ini akan terlihat sangat lemah. Tebalnya hanya seukuran jari, dan warnanya kuning pucat, warna yang sama dengan bentuk petir terlemah. Namun, saat benda itu mengenai orang yang berusaha menangkap Dion, mungkin untuk menukar kepalanya sebagai ganti rugi, ia langsung berubah menjadi tumpukan abu. Tidak ada deru kesakitan, tidak ada perlawanan, dan bahkan tidak ada sedikit pun tanda permusuhan. Itu tidak ada bedanya dengan menghabisi seekor semut. Mata Dion menyipit melihat kejadian ini. Tampaknya meskipun dengan semua pengetahuannya, dia masih meremehkan medan perang kuno. Seberapa sulitkah untuk melewati kesengsaraan di sini? Dia seorang penyerbu. Baru setelah petir itu selesai menyambar dan keheningan meliputi pasar, seseorang akhirnya bereaksi. Hanya ada satu penjelasan untuk semua ini. Dion adalah seorang invader dan penyerangnya tadi berusia lebih dari 1000 tahun. Aturan-aturan pada tahap pertama tidak jelas. Sampai-sampai banyak yang menerima begitu saja bahwa mereka sama sekali tidak memahaminya. Namun, masih ada beberapa hal yang mereka pahami. Yang satu terkait dengan para jenius yang menyerang dan bagaimana seseorang dapat memilih untuk membunuh atau menerima mereka. Yang lainnya adalah tentang iman dan pentingnya iman sebagai komponen utama fasenya. Dan yang terakhir, mereka tahu bahwa menyerang seorang penyerbu jika usianya di atas 1000 tahun akan mengakibatkan kematian Anda 100%. Satu-satunya jalan keluar dari aturan ini adalah jika penyerang tersebut memulai serangan terhadap Anda, maka Anda bebas membalas sesuai keinginan Anda. Namun, penyerang mana yang akan melakukan hal bodoh seperti itu? Mengetahui identitas Dion, banyak tatapan acuh tak acuh mulai menyala dengan permusuhan. Namun, sangat jarang bagi mereka yang berusia di bawah 1 milenium untuk bertransaksi di tempat-tempat ini.
Mereka yang bisa adalah para jenius sejati yang akan mengambil bagian dalam pasar-pasar yang kedudukannya lebih tinggi di dekat inti wilayah kurcaci, bukan pinggiran. Akan tetapi, meskipun tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi Dion sekarang, beberapa aura yang menyala-nyala mulai berkumpul dari semua sisi. Awalnya, hanya segelintir, tetapi dengan cepat menjadi puluhan, lalu ratusan. Senyum tipis mengembang di bibir Dion. Ia merindukan ini, ia sudah lama tidak meregangkan anggota tubuhnya. Tak lama kemudian langit pun dikepung. Dion, yang tidak melangkah satu langkah pun dari awal hingga akhir, masih memancarkan aura merah yang terus-menerus melesat ke langit, seperti pilar. Sebenarnya, dia bisa saja menyingkirkannya sejak lama, tetapi mengapa repot-repot sekarang? Itu lebih mudah baginya saat ini. Sambil menatap langit dengan tatapan acuh tak acuh, Dion perlahan melepas tudungnya. Detik berikutnya, pasar itu dihiasi dengan penampilan seorang pemuda berambut biru keperakan panjang yang mencapai punggung bawahnya. Tubuhnya ditutupi baju besi perak yang cantik yang berganti-ganti menjadi kulit putih bersih yang tampak seperti dipotong dari sisik naga putih. Dia tampak tidak berbeda dari pangeran dalam dongeng, telinganya yang runcing dan matanya yang biru lembut memberinya aura yang mempesona. Sepertinya aku tidak membutuhkan ini lagi, kata Dion ringan, sambil melempar jubahnya ke samping. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2012, terkulai. Peri beberapa kurcaci dari para jenius yang berkerumun di langit memandang ke bawah dengan mata menyipit. Satu hal yang dipelajari Dion setelah datang ke medan perang kuno adalah bahwa tidak semua legenda di dunia fananya benar-benar akurat. Dia bisa mendapatkan beberapa detail dari rekayasa mereka, tetapi jika dia menggunakannya sebagai kebenaran seutuhnya, dia akan berakhir menderita cepat atau lambat. Salah satu mitos yang diabadikan oleh dunia asalnya adalah bahwa semua kurcaci adalah makhluk yang pendek dan gempal. Kurcaci jantan memiliki janggut panjang dan lebat, dan bahkan kurcaci betina cenderung berbulu. Mereka bukanlah ras yang sangat menarik selain dari perasaan mereka terhadap satu sama lain. Paling tidak, mereka sama sekali tidak semenarik elf. Namun, ternyata hal itu sama sekali tidak benar. Orang-orang seperti Serbona yang pertumbuhannya terhambat hanyalah produk dari darah yang tidak murni. Ketika darah kurcaci bercampur dengan ras lain, terjadi perubahan yang tampak seperti kelainan bentuk. Serbona berada di pihak yang lebih beruntung karena ia hanya tampak seperti wanita mungil. Namun, pada yang lain, kelainan bentuk ini terwujud dalam cara yang lebih parah. Dion tidak sepenuhnya yakin mengapa mutasi gen ini terjadi. Ia memiliki sedikit naluri bahwa hal itu mungkin terkait dengan mengapa era keemasan, meskipun memiliki nama yang muluk, merupakan era terpendek dari keempat era. Kita harus ingat bahwa para peri terkenal karena menggunakan binatang buas untuk meningkatkan kemampuan mereka. Mereka mengambil keterampilan rekan binatang buas mereka dan menggunakannya untuk menambah bakat mereka sendiri. Pada dasarnya, bukankah ini bentuk manipulasi gen? Siapa tahu apakah para kurcaci mencoba sesuatu yang serupa. Mungkin para kurcaci dan elf sebenarnya berasal dari akar yang sama dan hanya berbeda ras secara khusus karena manipulasi ini. Selain itu, kurcaci berdarah murni, atau kurcaci yang cukup beruntung untuk tidak mengalami mutasi ini, sebenarnya sama tampan dan cantiknya dengan rekan-rekan elf mereka. Meskipun pengaruh medan perang kuno telah mengurangi kecantikan beberapa dari mereka yang memiliki bakat yang lebih rendah. Mereka yang dianggap sebagai jenius terbaik memiliki penampilan yang dapat membuat orang tercengang. Jika seseorang tidak jeli, sebenarnya mudah untuk membingungkan kurcaci dengan elf. Hanya ada satu perbedaan mendasar, elf memiliki telinga runcing yang sejajar dengan tengkorak mereka, seperti manusia biasa. Namun, meskipun kurcaci juga memiliki telinga runcing, telinga mereka lebih tegak lurus, menjuntai ke bawah dari sisi kanan dan kiri kepala mereka. Seperti yang diduga, saat Dion menampakkan dirinya, mereka yang menyaksikan dari pasar langsung mengira dia adalah bangsawan kurcaci. Hanya kurcaci itu sendiri yang muncul di langit yang bisa langsung membedakannya. Apakah klan kurcaci berpisah sebelum memasuki tanah terkutuk ini? Pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin salah satu keturunan mereka bisa muncul di sini? Kau pikir para kurcaci akan menerimanya? Kenapa tidak? Dia salah satu dari mereka. Itu membuat segalanya sangat mudah bagi mereka. Dia juga terlihat sangat kuat, ini bisa menjadi peluang bagus bagi mereka. Tidaklah bijaksana untuk mengungkap hal seperti ini, para kurcaci jelas telah membuat kesalahan dengan mengambil taktik agresif seperti itu. Mereka telah menjatuhkan batu di kaki mereka sendiri. Jika orang lain tahu bahwa mereka telah melindungi seorang penyerbu, bahkan jika mereka tidak mengambil tindakan terhadap klan kurcaci itu sendiri, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk membunuh penyerbu itu. Saya pikir kalian semua terlalu cepat mengambil kesimpulan. Bagi klan yang terpecah belah seperti ini, dengan satu masuk dan yang lain tetap tinggal, pasti ada keretakan yang tertinggal meskipun itu sudah terjadi beberapa generasi yang lalu. Mungkin tidak begitu pasti bagi mereka untuk menerimanya.
Melihat identitas Dion, bahkan para jenius di langit pun ragu-ragu. Mereka datang ke sini hanya untuk membunuh Dion. Mereka tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti itu. Masalah antara para elf dan kurcaci telah terjadi sejak lama sehingga para pemuda ini tidak yakin akan kebenarannya. Jadi, mereka tidak tahu apakah Dion adalah musuh atau bukan. Akhirnya, seorang pemuda dengan penampilan anggun melangkah maju. Rambutnya berkilau seperti logam perunggu yang dipoles, seolah-olah rambutnya adalah zat yang memantulkan cahaya. Sama seperti rambutnya, matanya seperti dua bara api yang menyala. Jika itu orang lain, tatapannya akan membakar dan menindas, tetapi Dion hanya membalasnya dengan senyuman tipis. Apakah kau datang ke sini untuk bersekutu dengan klan kurcaci kami? Nada bicara pemuda itu sebenarnya cukup ramah. Tampaknya Dion benar. Bersikap seperti sekutu membuat ini jauh lebih mudah. Tentu saja, belum tentu para tetua mereka yang mengetahui kebenaran dari semua masalah yang terjadi bertahun-tahun lalu akan memperlakukannya dengan cara yang sama. Fakta bahwa mereka tidak mengajarkan generasi muda mereka untuk membenci peri sudah cukup untuk membuktikan bahwa hubungan mereka masih bisa diperbaiki. Benar sekali, Dion mengangguk tanpa ragu. Kau cukup berani. Kau tahu bahwa mengatakan hal itu di depan umum akan membuatmu menjadi sasaran? Target pasti ada di sana. Dion menyeringai. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah klan kurcaci Anda ingin meninggalkan penjara ini dan membangun kembali zaman keemasan? Mendengar kata-kata itu, mata pemuda itu berbinar-binar. Bukan karena marah, melainkan karena ambisi. Namaku Kalen Lagron. Aku menghargai keberanianmu. Tetapi untuk menjadi penyerbu terpilih dari klan kurcaci kita, kau juga harus membuktikan kekuatanmu. Auranya menyala-nyala. Lawan aku, Kalen Lagron? Ya, Dion tersenyum ringan sebagai tanggapan saat tombak biru yang perkasa muncul di tangan Kalen. Itu benar-benar senjata yang indah. Senjata itu bersinar seperti batu safir di laut dalam, tetapi bilahnya berwarna kuning terang yang bersinar seperti matahari. Rune rumit menghiasi tubuhnya seperti tato kuno. Auranya saja sudah membuat yang lemah kesulitan bernapas. Dion tidak pernah terlalu peduli dengan profesi master senjata. Meskipun ia pernah mencobanya, profesi itu tidak membuatnya merasakan perasaan yang sama seperti arai alchemy. Namun, senjata ini membuatnya tercengang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2013, baik. Dahulu kala, Dion tidak lagi peduli dengan kekuatan senjatanya. Seringkali, ia bahkan memilih untuk bertarung dengan senjata biasa. Kadang-kadang, ia bahkan tidak menggunakan senjata sama sekali, tetapi lebih suka menempa sesuatu dari keinginannya seperti tombak apinya, misalnya. Kualitas senjata tidak lagi berarti baginya. Ini sebagian besar karena ia telah dimanjakan sejak awal. Berapa banyak orang lain yang dapat mengklaim akses ke brankas yang penuh dengan senjata kelas transenden tanpa melangkah satu kaki pun di jalur kultivasi? Namun, itulah keadaan Dion. Semua ini hanya untuk mengatakan sesuatu yang sangat sederhana. Senjata-senjata itu, tidak. Keahlian para kurcaci berada pada level yang belum pernah dilihat Dion sebelumnya. Keanggunan yang penuh perhitungan, kehadiran yang halus, komitmen yang gigih pada setiap detail yang tepat. Itu membuatnya merasa dihormati dari lubuk hatinya. Melihat desa yang bobrok di sekitar mereka, orang akan berpikir bahwa para kurcaci telah melupakan asal-usul mereka. Kalau tidak, mengapa ras yang dikenal dengan kota-kota yang dapat merobohkan surga itu sendiri tiba-tiba ditemukan di tempat yang tidak berbeda dengan kemiskinan yang parah? Akan tetapi, tampaknya mereka telah menyalurkan semua semangat itu ke tempat lain dan telah mendapatkan rasa hormat Dion. Senyum Dion semakin dalam. Pertarungan? Tentu, aku bisa memberimu itu. Dion mengeluarkan pedang yang panjang, tipis, dan lentur. Karena dia berperan sebagai pangeran elf, mengapa tidak berusaha lebih keras? Dengan penampilannya yang tampan dan anggun, dia tidak mungkin bisa mengeluarkan senjata yang hanya bisa digunakan oleh orang kasa, bukan? Dia harus menjaga hal-hal tetap menarik untuk dirinya sendiri. Bilahnya hanya selebar 1,5 jari, sedangkan panjangnya mencapai 1,5 meter. Setiap gerakan kecil pergelangan tangan Dion tidak hanya memantulkan matahari merah tua di atasnya, tetapi juga menyebabkan tubuhnya bergoyang dengan frekuensi yang tepat. Sepertinya tanpa kami di sisimu, senjata teman-teman elf kita akan berubah menjadi lebih buruk. Kalian bercanda dengan niat baik. Dion menyeringai. Aku harus mengandalkan kalian semua untuk mengangkatku keluar dari kemiskinan ini. Kalian tertawa terbahak-bahak sebelum melangkah maju. Terima seranganku, mereka yang menonton terkejut dan mundur. Mereka begitu linglung hingga lupa untuk menghindar. Jika mereka berdiri begitu dekat dalam pertempuran antara keduanya, mereka sendirilah yang harus disalahkan atas kematian mereka. Di medan perang kuno, terbang terlalu melelahkan, bahkan bagi para ahli alam formasi Dao. Biasanya, pertempuran kaliber ini pun akan terjadi di darat. Jadi, tidak seorang pun menduga Dion dan Kalen akan berpikir untuk keuntungan mereka sendiri dan terbang ke udara.
Siapa mereka yang meminta dua pangeran untuk menyia-nyiakan stamina mereka seperti itu? Tombak Kalen melesat menembus udara dalam sekejap. Persepsi Dion menangkap setiap detailnya. Cara angin seakan memberi jalan pada bilahnya, cara runenya disinkronkan dengan gerakan Ki Kalen, bahkan ritme unik yang menggetarkan tubuhnya. Seolah berdoa kepada surga agar diberi kekuatan tambahan. Senjata ini jauh melampaui standar manusia biasa. Betapa indahnya, Dion begitu teralihkan sehingga ia tampak terlambat bereaksi. Namun, saat melawan seseorang yang jauh lebih lemah darinya, apakah pernah ada masalah seperti itu? Mereka yang berusia di bawah 1000 tahun dan berada pada level kultivasi Dion tidak ada. Paling banter, seseorang mungkin berhasil mencapai Dao Realem ke-7 sebelum usia tersebut. Lebih dari itu hanyalah angan-angan. Satu-satunya alasan Kalen yakin menghadapi Dion sejak awal adalah karena keuntungan yang dimiliki para jenius dasar dari medan perang kuno. Ki mereka lebih kuat, tubuh mereka jauh lebih kuat, dan setiap langkah yang mereka ambil lebih bernilai. Sayangnya bagi Kalen yang berada di alam Dao tinggi, medan perang kuno adalah dunia konstitusi Dion karena suatu alasan. Pergelangan tangan Dion bergerak dengan anggun saat kakinya bergerak dalam pola yang misterius. Ia tampak berhasil melepaskan diri dari tombak Kalen yang baru saja berada beberapa saat dari dadanya. Pedang peraknya yang fleksibel tiba-tiba menjadi kaku seolah-olah tidak pernah goyang sejak awal, menerima Ki Dion seperti hewan yang kelaparan. Tangkisan santai Dion membuat serangan Kalen melewati bahunya. Waktunya sangat tepat sehingga Kalen, yang baru saja mengangkat kakinya untuk melangkah maju, tidak bisa lagi mundur. Semua yang menonton begitu juga Dion yang berjalan santai ke depan seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Namun, meskipun tampaknya dia santai, Kalen entah bagaimana sama sekali tidak dapat bereaksi saat bagian atas tangannya dipukul oleh pedang Dion. Rasa sakit yang tajam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, dia menjatuhkan tombaknya, tidak mampu menahannya karena ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. "Kau cukup hebat," Dion berkata dengan tulus. "Jika bukan karena tingkat kultivasiku, kita pasti akan bertarung hebat." Kata-kata Dion cukup tulus. Tentu saja, jika dia adalah ahli alam formasi Dao tinggi, dia akan tetap mengalahkan Kalen dengan mudah. Yang sebenarnya dia maksud adalah jika tenaga yang dikeluarkannya sama dengan Kalen, itu tidak akan menjadi pertarungan yang mudah karena teknik Kalen sebenarnya cukup bagus. Sayangnya baginya, kecepatan Dion terlalu tinggi untuknya. Tentu saja, Dion sudah bisa mengeluarkan kekuatan sebanyak Kalen saat ia masih menjadi Celestial Puncak. Namun, karena ia mencoba membangun hubungan baik dengan orang-orang ini, apakah perlu menjelaskannya? Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa analisis Dion hanya berlaku jika ia menggunakan persepsinya seperti yang baru saja dilakukannya. Akan berbeda jika ia juga menggunakan indera keabadiannya. Dalam hal itu, bahkan jika output kekuatannya lebih rendah dari Kalen, ia tetap akan menang dengan mudah. Ekspresi terkejut Kalen perlahan surut saat dia menatap tombaknya yang terjatuh dengan ekspresi getil. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia perlahan mengambilnya dan mengeluarkan kain hitam yang biasa dia gunakan untuk membungkus tubuhnya. Seperti ini, senjata yang indah itu benar-benar tersembunyi dari dunia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2014, Hikmat. Jika Dion adalah orang yang kurang jeli, mungkin dia tidak akan terlalu mempertimbangkan tindakan Kalen. Lagi pula, membungkus senjata berharga seperti ini setelah digunakan memang agak eksentrik, tetapi tidak terlalu berlebihan. Namun, Dion mewarisi kecerdasan emosional ibunya. Ia sangat pandai membaca orang dan sangat peka terhadap perubahan emosi mereka. Satu-satunya orang yang pernah gagal ia baca dengan sempurna adalah Aritzia, tetapi ia tidak pernah mengulangi kesalahan itu lagi sejak saat itu. Dia bisa tahu bukan hanya dari ekspresi serius Kalen, tapi juga dari sikap diam para jenius kurcaci yang turun dari langit, bahwa ini bukanlah ritual biasa. "Maaf, apakah aku bertindak terlalu jauh?" Kalen mendongak untuk melihat ekspresi khawatir Dion. Jujur saja, itu sedikit mengejutkannya. Di medan perang kuno, yang penting adalah membunuh atau dibunuh. Emosi seperti cinta, kebahagiaan, atau bahkan kekhawatiran ini sangat jarang. Bahkan ayah dan ibu tidak menyisakan pikiran seperti itu terhadap anak-anak mereka sendiri demi membantu mereka tumbuh lebih kuat. Jadi, perhatian Dion sama sekali tidak pernah ia rasakan. Hal itu membuatnya merasakan emosi yang sangat sulit dijelaskan. Tidak seperti itu. Kalen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecil dan sedih. Sangat disayangkan kehilangan senjata dalam pertempuran. Tombak ini bukan sekadar logam, ini milik saudaraku. Membiarkannya begitu saja karena rasa sakit sesaat tidak dapat diterima. Sampai aku layak bertarung bersamanya lagi, aku tidak akan menghunusnya. Mendengar kata-kata ini, Dion memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang budaya kurcaci. Mungkin mereka memperlakukan senjata mereka dengan cara yang sama seperti elf memperlakukan teman-teman binatang mereka.
Bisa dikatakan bahwa Dion salah karena tidak menyadari hal tersebut. Ia hanya ingin mengalahkan Kalen sambil menjaga harga dirinya dan memamerkan kehebatannya dalam bertarung. Sayangnya, tampaknya ia gagal total dalam tujuan pertamanya. Setelah menidurkan saudaranya, Kalen tersenyum cerah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Terima kasih, kalau bukan karenamu, aku tidak akan menyadari kelemahanku ini. Ia menggaruk bagian belakang kepalanya. Aku agak malu sekarang. Aku menantangmu untuk membuktikan kemampuanmu, tetapi tampaknya aku tidak layak untuk hal seperti itu. Dion juga merasa sedikit malu. Sebenarnya, tidak bisa dikatakan bahwa Kalen yang menjatuhkan tombaknya. Dion telah menargetkan dengan tepat saraf yang memicu pelepasannya, tidak berbeda dengan refleks. Kalau tidak, mengapa dia merasakan sakit yang begitu tajam tetapi tidak terluka sama sekali? Namun, Dion tahu bahwa mencoba membantu Kalen dengan mencoba menjelaskan kegagalannya hanya akan dianggap sebagai penghinaan terhadapnya. Tindakan terbaik adalah menerima keputusan Kalen. Dion melambaikan tangan, memasang ekspresi malu seolah-olah dia tidak bisa menerima pujian dengan baik. Hal ini meringankan beban di dada Kalen dan membantunya tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bisa berjanji bahwa para tetua ras kurcaci akan menerimamu, tetapi yang bisa kulakukan adalah mengajakmu. Karena kau tidak takut menjadi incaran, aku akan membantumu. Ditambah lagi, sepertinya kau tidak akan mengalami banyak kesulitan mengingat kekuatanmu. Dion mengangguk, membiarkan Kalen membawanya pergi sambil meninggalkan pasar yang tadinya ramai itu dalam keheningan total. Meskipun Dion tidak tahu pentingnya mengalahkan Kalen. Bagaimana mungkin beberapa orang ini tidak tahu? Pemuda ini mampu berbicara mewakili para pemuda kurcaci, dan tidak ada satupun kurcaci lain yang melangkah maju setelah kekalahannya. Jelaslah status seperti apa yang dimilikinya. Kekuatan seperti apa yang dimilikinya. Dari generasi muda ras kurcaci, dia menduduki peringkat tidak kurang dari 3 teratas. Bahkan ada pemuda dari klan penguasa yang memasang ekspresi serius setiap kali dia memasuki medan perang untuk memperebutkan sumber daya. Tombaknya yang perkasa dikenal oleh semua orang. Namun, dengan satu gerakan menghindar dan ayunan pedang, pemuda elf misterius ini mengalahkan entitas yang tak terkalahkan ini dengan mudah. Berita itu menyebar ke seluruh medan perang kuno seperti api yang membakar hutan. Tiba-tiba, Dion menjadi sasaran kematian oleh setiap klan. Ironisnya, tindakannya meringankan beban semua orang lain yang telah masuk, sehingga mereka dapat bersembunyi dan perlahan-lahan menjadi dewasa. Aula pertemuan itu dipenuhi dengan suasana khidmat. Biasanya, untuk tempat sepenting itu, akan ada pilar-pilar besar dan sulaman yang indah. Namun, aula pertemuan para tetua ini sama sekali tidak terlalu megah. Di latar belakang, sungai yang deras yang bahkan dapat menelan seekor paus mengalir deras. Airnya begitu gelap sehingga orang akan mengira sungai itu mengalir dengan minyak, bukan air. Di depan danau ini, ada puluhan tetua. Sebagian sudah tua, sebagian masih muda, tetapi masing-masing dari mereka memiliki ciri khas telinga terkulai dan penampilan anggun kurcaci. Tidak ada kursi atau singgasana. Bahkan, masing-masing berdiri tegak. Suasananya seharusnya aneh, tetapi sebenarnya sangat mengagumkan. Ada aura yang dapat membuat tulang seseorang berdenting di udara. Dion berdiri di tengah semua ini dengan ekspresi tenang. Di sampingnya, Kalen menjelaskan situasinya dengan kepala tertunduk. Setelah selesai, dia tidak berani mengangkat pandangannya dan malah terus menatap tanah basah di bawah kakinya. Namun, Dion menatap setiap tetua dengan penuh minat. Tampaknya dia ingin melihat melalui setiap orang dari mereka. Apakah kau tahu sejarah antara kurcaci dan elf, anak muda? Tetua kurcaci yang berbicara tampaknya tidak bertanggung jawab. Atau, lebih tepatnya, sulit untuk mengatakan apakah dia bertanggung jawab atau tidak. Dion dapat dengan mudah mengatakan bahwa mereka semua adalah transenden setengah langkah, tetapi tampaknya tidak ada perbedaan peringkat di antara mereka. Dari sini, Dion menyimpulkan bahwa kekuatan sejati klan tidak ada di sini, tetapi ini sudah diduga. Lagi pula, bagi mereka, dia adalah seorang pemuda yang bahkan belum berusia 1000 tahun. Dan, meskipun dia lebih tua, Kalen tidak memiliki kekuatan untuk mengundang orang-orang setingkat itu keluar. Dion harus mengandalkan dirinya sendiri untuk itu. Aku tidak. Dion menjawab dengan terus terang. Dia mungkin bisa saja menanyakan detailnya kepada pohon dunia, tetapi dia lalai. Bagi Dion, kebenaran bukanlah hal yang terpenting. Apakah para kurcaci itu memusuhi dia atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Dengan kekuatannya, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2015, berpikir. Ditambah lagi, ini bukanlah penampilannya yang sebenarnya. Jika keadaan memburuk, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia akan kembali ke penampilan aslinya dan berpura-pura seolah-olah dia tidak pernah bertemu dengan para kurcaci. Kemudian dia akan diam-diam membuat rencana darurat jika mereka berencana menyerang istrinya dan klannya hanya karena mereka adalah peri. Satu-satunya sejarah yang aku tahu adalah sejarah peri, dan sejarah itu sendiri sudah cukup tragis.
Bisa dibilang rasku saling menghancurkan saat kau tidak ada. Setelah berpikir sejenak, Dion memutuskan untuk menambahkan kata-kata ini. Jika para kurcaci bersikap bermusuhan, hal ini mungkin akan meringankan beban hati mereka karena musuh-musuh mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jika mereka tidak bersikap bermusuhan, hal ini akan menunjukkan kerendahan hati Dion dan keinginan untuk bangkit kembali sebagai satu kesatuan. Orang tua yang berbicara mengangkat alisnya, kerutan samar di wajahnya sedikit memudar. Apa maksudnya? Dion belum sepenuhnya yakin. Jelaskan saja, katanya tanpa tergesa. Klan Acaciaku, bersama dengan klan Florence, dikhianati oleh klan Matilde karena sebuah ramalan. Pada akhirnya, hingga baru-baru ini, klan Acaciaku bahkan tidak memiliki seorang pun ahli Dao. Aku hanya beruntung menerima warisan dari sekte yang mungkin belum pernah kau dengar. Inilah alasan keberhasilanku hari ini. Tatapan mata para tetua bersinar dengan amarah. Meskipun mereka telah lama berpisah, mereka mengenal baik ketiga keluarga peri kuno. Bagaimanapun, mereka juga pernah hidup di zaman keemasan. Pengkhianatan terhadap sekutu bukanlah sesuatu yang dapat mereka terima begitu saja. Jika apa yang kau katakan itu benar, bagaimana kau bisa menjamin bahwa klan elfmu akan membantu kami? Tidak mungkin kau ingin kami bergantung padamu saja, tanya sesepuh lainnya. Apakah kalian ingin bekerja sama denganku atau tidak untuk tahap kedua adalah sesuatu yang dapat kalian putuskan sendiri secara perlahan. Namun, terlepas dari itu, bekerja sama denganku untuk tahap pertama hanya akan membantu kalian. Anda telah menumbuhkan semangat yang tak terkalahkan? Ya, Dion berkata dengan yakin. Saya bersedia mewakili klan kurcaci Anda untuk tahap pertama dan membantu Anda mengumpulkan iman. Apakah kau sadar akan bahaya hal semacam itu bagi dirimu sendiri? Dan meskipun klan lain tidak akan menyerang kita dengan mudah, mereka juga tidak akan tinggal diam saat kita meningkatkan kekuatan kita melalui dirimu. Jika mereka benar-benar gagal membunuhmu, tombak mereka akan mengarah ke kita. Entah kau mau menerimaku atau tidak, kau harus melawan klan-klan itu untuk mendapatkan hak kembali ke alam fana. Kau sendiri sudah mengatakannya, mereka tidak akan menyerang kalian semua dengan mudah. Mereka akan mengambil jalan termudah terlebih dahulu, yaitu membunuhku. Desas-desus tentang pertarunganku akan disebarkan kalian, tetapi pada akhirnya, itu hanya akan menjadi desas-desus. Tidak akan ada kekurangan orang yang tidak mempercayainya, atau bahkan orang-orang yang menganggap diri mereka cerdas yang akan menganggap desas-desus itu dibuat-buat dalam upaya kalian semua untuk melindungiku. Saya yakin ini akan memberi kita waktu setidaknya beberapa tahun sebelum mereka berpikir untuk mengerahkan pasukan mereka melawan kalian semua. Saat itu, iman yang telah saya kumpulkan dengan menyingkirkan para penentang ini akan mencapai titik yang cukup tinggi bagi kalian untuk menghadapi sebagian besar klan ini dengan sedikit rasa takut. Bagaimana menurutmu? Para tetua terdiam mendengar pertanyaan Dion. Bahkan, mereka cukup terkesan dengan pemuda ini. Dia bisa tetap tenang seperti kalian di hadapan mereka. Hal ini saja sudah membuktikan kemampuannya. Orang tidak seharusnya memandang kepala kalian yang tertunduk sebagai kelemahan. Ia hanya menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Raut wajahnya sama tenangnya dengan Dion meskipun tatapannya masih tertunduk. Adapun Dion, karena dia mewakili klan lain, tidak pantas baginya untuk menundukkan kepalanya. Meskipun Dion tidak, dia tidak akan repot-repot menundukkan kepalanya. Jika hanya kerjasama untuk tahap pertama, hal ini mungkin saja terjadi. Namun, kerjasama untuk tahap kedua akan sulit. Dalam kontradiksi yang mencolok, fakta bahwa Dion meremehkan kekuatan dukungannya begitu parah justru membuat para kurcaci merasa lebih nyaman. Dion saat ini sebenarnya memonopoli sekitar 20-30% dari Mortal Plane. Dia menguasai kuadran menara, bekas wilayah aliansi Sprite, dan kuadran iblis. Dalam keadaan normal, memiliki sekutu yang kuat mungkin merupakan hal yang baik. Namun, entah mengapa, hal itu justru sebaliknya bagi para kurcaci. Mungkin bukan karena para tetua saya memilih untuk tidak menjelaskan hal ini kepada saya, tetapi lebih karena mereka telah melupakan masalah-masalah di masa lalu, jelas Dion. Jika mereka tidak melupakannya, mereka tidak akan mengirim saya ke sini. Para tetua mengangguk, setuju dengan Dion. Mereka tidak akan seenaknya mempermainkan kehidupan seorang jenius jika mereka tahu hal-hal seperti itu. Seorang tetua yang berdiri di sebelah kanan depan Dion mendesah. Rambutnya mulai memutih dan kerutan dalam di bawah matanya. Dia tampak seperti lelaki tua yang tampan, yang mungkin bisa dibantu menyeberang jalan. Namun, anggota tubuhnya masih bergetar karena kekuatan. Era kita dikenal sebagai era keemasan karena suatu alasan, tetapi kita terlalu ambisius. Penelitian jiwa masih dalam tahap awal sehingga kita tidak benar-benar tahu apa yang akan kita hadapi. Hanya berkat pohon dunia, kita tidak menghancurkan diri kita sendiri lebih awal. Para kurcaci dan elf pada dasarnya merupakan satu ras manusia di masa lalu. Tetapi nenek moyang kita menerima 2 set berkat dari pohon dunia.
Alis Dion berkerut, merasa sangat gentar mendengar kata-kata ini. Pohon dunia, tingkat keberadaannya seperti apa? Dion bahkan tidak pernah berpikir sejenak bahwa pohon dunia benar-benar merupakan eksistensi yang sangat kuat, yang mampu melahirkan ras-ras terbaik di suatu era. Dia tidak pernah terlalu memikirkannya sejak awal. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama bab 2016, awal. Bukan karena dia tidak tahu kalau itu kuat, tetapi dia percaya kalau itu sangat kuat. Lalu bagaimana para elf dan kurcaci bisa jatuh? Itu tidak masuk akal. Ah, kau bahkan lupa ini. Sepertinya situasinya jauh lebih buruk dari yang kita duga. Desahan tetua itu semakin dalam. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh kedua ras kita, tetapi pohon dunia bukan berasal dari alam eksistensi kita. Maksudmu itu dari alam abadi? Tanya Dion. Tidak. Maksudku, itu sama sekali bukan bagian dari realitas kita. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati Dion bergetar. Bukan dari tatanan realitas kita? Apa sebenarnya maksudnya? Catatan penulis, tidak. Ini bukan seperti yang kalian semua pikirkan, Imao. RMW akan berakhir dalam 3-4 volume lagi. Mengatakan ini sekarang untuk menyelamatkan saya dari gempuran komentar, bagaimana mungkin? Mungkin saya akan menjelajahi dunia itu beberapa tahun kemudian. Ketika kultivasimu mencapai tingkat yang cukup dalam, kau dapat mulai menyelami misteri awal. Tentu saja, kita manusia biasa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Hanya makhluk-makhluk perkasa di alam abadi yang mampu melakukannya. Namun, kami beruntung. Berkat pohon dunia, tidak seperti ras lain, kami mampu menjaga kontak dekat dengan leluhur kami di alam abadi. Melalui pohon dunia, kami bahkan dapat berbicara langsung dengan leluhur kami yang telah naik ke surga. Kami baru kehilangan kemampuan ini setelah kehilangan kontak dengan pohon dunia karena Ratu Peri tidak muncul selama beberapa generasi. Tanpa pohon dunia, kelemahan kita perlahan-lahan menjadi semakin jelas. Akhirnya, budaya kedua ras kita menjadi terlalu berlawanan. Kami para kurcaci membutuhkan biji berharga untuk mempertahankan kekuatan kami, tetapi para elf menentang penambangan massal semacam itu karena merusak keseimbangan alam. Dengan kata lain, hampir tak terelakkan bahwa kami akan mencapai puncaknya. Saya masih tidak mengerti mengapa pohon dunia memutuskan untuk memberi kami dua kemampuan seperti itu, tetapi itulah kenyataan kami. Jika kita tidak bekerja sama, kita akan saling menghancurkan terlebih dahulu sebelum musuh kita menghancurkan apa yang telah kita bangun. Kita harus ingat bahwa meskipun zaman keemasan adalah yang terpendek dari keempatnya, zaman itu tetap berkuasa selama triliunan tahun. Maka tidak mengherankan jika tetua berambut hijau itu dapat berbicara tentang hal-hal yang membutuhkan banyak generasi untuk terungkap. Peri adalah penjinak binatang buas, mereka memiliki kepentingan pribadi dalam melindungi satwa liar dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, kurcaci adalah penambang dan penempa. Mereka tidak dapat membangun kekuatan mereka tanpa menghancurkan ekosistem yang ingin dilindungi para peri. Bagaimana mungkin mereka tidak berbenturan dengan ideologi yang saling bertentangan tersebut? Jadi bisa dikatakan bahwa tidak mungkin bagi para kurcaci dan elf tanpa Ratu Elf. Tidakkah kau merasa tidak adil bahwa yang mengikatmu hanya berasal dari ras sainganmu? Dion menyadari bahwa sang tetua tidak pernah menyelesaikan pikirannya tentang misteri awal. Dia dengan mudah mengubah pokok bahasan dengan mudah. Bahkan Dion hampir tidak memahaminya sama sekali. Meski begitu, Dion masih mengerti apa yang dimaksud tetua itu. Apapun, misteri awal, ini, jika dipahami hingga tingkat yang cukup dalam, menjadi jelas bagi orang yang memahaminya bahwa asal-usul alam fana dan alam abadi mereka tidak begitu jelas. Akankah semua kehidupan menghilang begitu alam fana dan abadi punah? Dion bahkan tidak dapat memahami konsep seperti itu. Bagaimana dengan surga? Mengapa ia begitu terobsesi dengan evolusi sampai-sampai ia mengadu domba penduduknya dengan medan perang kuno? Ini semua adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Dion. Jadi dia hanya bisa mengabaikannya dan menanyakan hal ini. Mengapa Ratu Peri hanya muncul di antara para peri? Mengapa terjadi ketidakseimbangan kekuatan? Ini hanya kesalahpahaman. Tetua kurcaci itu menanggapi, gelar peri awalnya bukan ras. Para peri mengambil nama itu karena cocok bagi mereka. Tetapi peri tidak harus mewarisi gelar itu. Yah, bahkan aku mungkin salah. Mungkin elf benar-benar ras manusia di bawah pohon dunia, aku tidak bisa sepenuhnya yakin dengan rinciannya. Yang kutahu hanyalah bahwa gelar itu sendiri berasal dari pohon dunia. Para elf kebetulan melahirkan ratu pertama, jadi mereka mengambil gelar itu untuk diri mereka sendiri. Ada banyak wanita kurcaci yang juga memperoleh konstitusi ini. Tatapan Dion berbinar penuh pencerahan, jadi begitulah adanya. Dia setengah khawatir akan ada semacam konstitusi Raja Kurcaci tersembunyi yang menghilang setelah para kurcaci memasuki medan perang kuno. Dia tidak ingin berselisih dengan para kurcaci karena mereka menginginkan istrinya, itu akan menjadi hal yang sangat tidak masuk akal. Adapun apakah Ratu Peri bisa memperbaiki apa yang pernah hilang, aku tidak yakin.
Hanya Dion yang tahu bahwa para elf di masa lalu tidak seperti sekarang. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki binatang jinak. Baru-baru ini Ri mulai membantu mereka kembali ke asal-usul mereka dengan bantuan pohon dunia. Mereka pasti tidak akan peduli seperti sebelumnya tentang tindakan para kurcaci. Setidaknya, dalam jangka pendek. Jika para kurcaci dan elf bersatu kembali, hanya masalah waktu sebelum masalah yang sama muncul lagi. Hanya masalah waktu sebelum mereka tak terelakkan bertengkar lagi. Baru sekarang Dion menyadari bahwa bertanya kepada pohon dunia tentang kehancuran para kurcaci tidak ada gunanya. Karena mereka baru runtuh lama setelah Ratu Peri tidak muncul selama beberapa generasi, pohon dunia tidak punya cara untuk mengetahui kebenarannya. Bagaimana kamu menghubungi pohon dunia pada awalnya? Dion bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana caranya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2017, waktu. Ini, ya, sang tetua merenung sejenak seolah mencoba mengingat. Di antara setiap era, ada masa transisi. Bagaimanapun, ras puncak baru tidak dibangun dalam sehari. Namun, masa transisi antara era primordial dan era emas jelas panjang. Sangat panjang. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, transisi antara era kekacauan dan era primordial berlangsung sangat cepat. Ini karena para malaikat sendirilah yang mengalahkan para titan, jadi mereka sudah ada. Namun, keadaan berbeda bagi kami. Para malaikat perlahan dan terus-menerus mengalami kemunduran, yang menyebabkan periode kacau dengan perang yang tak terhitung jumlahnya yang memperebutkan supremasi. Pada saat itu, kedua ras kami adalah suku manusia yang sederhana. Kami memang menguasai beberapa kuadran, tetapi kami hanya dapat dianggap sebagai kelompok tengah, hanya sebagai kekaisaran planet tingkat 6. Bibir Dion berkedut sedikit. Itu dianggap sebagai kelas menengah? Itu pasti berarti ada kekaisaran super yang mengendalikan ribuan kuadran saat itu. Itulah satu-satunya cara untuk mencapai tingkat bintang. Seseorang harus mengendalikan 1000 kuadran untuk mencapai level itu. Sedangkan untuk kelas planet tingkat 6, itu mengendalikan 600 kuadran. Itu saja sudah satu tingkat di atas aliansi Nephilim. Tapi mereka sebenarnya satu klan dulu, karena sebelumnya hanya ada 2 era, orang-orang pada masa itu menyebutnya era perang. Belum ditetapkan secara pasti bahwa sebuah era akan didefinisikan oleh ras manusia puncaknya, jadi itu adalah sebutan yang diterima semua orang. Kekacauan ini merupakan bagian dari alasan munculnya Dark Phoenixes. Mereka menguasai begitu banyak kekuatan pada masa itu sehingga banyak yang percaya bahwa era baru ini akan diperintah oleh binatang buas dan bukan manusia. Ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum era kekacauan, binatang buas adalah penguasa alam fana kita. Ini adalah sesuatu yang sering dilupakan banyak orang. Namun, saat itulah perubahan drastis terjadi. Tiba-tiba muncul klan Jafari. Pupil mata Dion mengerut. Ia teringat guru besarnya yang mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang ujian kedua karena ia baru lahir setelah era primordial. Namun, ia juga mengatakan bahwa ia juga bukan bagian dari era keemasan, dan hanya dapat dianggap berada di antara keduanya. Baru sekarang Dion benar-benar mengerti apa yang dimaksud guru besarnya. Klan Jafari benar-benar bangkit berkuasa selama era perang yang jarang dibicarakan. Klan Jafari menguasai kehendak spasial dan waktu dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Di masa lalu, penggunaan kehendak tidak begitu canggih. Banyak yang memandang kehendak sebagai dorongan kekuatan sederhana dan selalu mengembangkannya di sepanjang jalan itu. Baru pada zaman perang dan zaman keemasan, para kultivator mulai memahami kehendak mereka dengan kemahiran dan bakat unik mereka sendiri seperti yang dilakukan klan Jafari. Berkat mereka, manusia sekali lagi memperoleh kedudukan yang setara dengan binatang. Saat itulah banyak orang mulai berpikir bahwa banyak ras puncak baru sedang muncul. Namun semuanya berubah setelah leluhur asal mereka meninggal. Entah mengapa, nama orang yang begitu kuat itu hilang dalam sejarah, dan klannya pun segera menyusul. Kata-kata ini sekali lagi menyebabkan bom meledak dalam pikiran Dion. Bagaimana jika bukan karena tidak ada seorang pun yang pernah membangun klan Dewa Kaisar dalam satu kehidupan pun sebelumnya? Melainkan karena tidak ada seorang pun yang ingat mereka melakukannya? Nama Abraxus dihapus dari sejarah karena ia berhasil menyempurnakan tubuh fananya sebelum transendensi. Pasti itu yang terjadi. Kami sangat beruntung karena hal ini dan berhasil mendapatkan harta karun kesayangan klan Jafari. Hal ini memberi kami kekuatan ekstra, tetapi kami terpaksa menyembunyikannya. Bagaimanapun, harta karun klan Jafari adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh para ahli kekaisaran kelas bintang. Jadi, meskipun kami berhasil mendapatkannya, kami tetap merahasiakannya dan hanya akan menggunakannya dalam keadaan yang sangat buruk. Dengan cara ini, era perang terus berlanjut tanpa pemenang yang jelas. Kami bahkan cukup menderita, hampir jatuh ke tingkat planet tingkat 5 beberapa kali. Saat itulah perubahan drastis terjadi. Sama seperti leluhur asal klan Jafari, nama pria ini hilang seiring waktu.
Kita hanya mengenalnya sebagai satu-satunya pria yang pernah dicintai Dewi Suci. Dion mengerutkan kening. Mereka tidak tahu nama pria ini, tetapi mereka tahu Dewi Suci ini. Bukankah itu berarti Dewi Suci gagal melampaui atau membentuk benih iman pada akhirnya? Kenaikannya yang cepat bahkan lebih dahsyat daripada leluhur asal Jafari. Dengan kekuatannya sendiri, ia membuat banyak orang takut padanya. Jika bukan karena ia sama sekali tidak tertarik untuk membentuk klan, banyak yang percaya bahwa ia mungkin menjadi orang pertama yang menyatukan dunia fana menjadi satu. Sebaliknya, dia dengan arogan menghadapi mereka yang menggunakan iman dengan hina. Bahkan, dia menganggap itu sebagai hambatan yang dibutuhkan lawan-lawannya. Entahlah alasannya, transendensi leluhur yang sombong ini jauh lebih mengejutkan daripada apapun yang pernah disaksikan oleh manusia fana sebelumnya. Bahkan leluhur sendiri terkejut dan bingung dengan apa yang tengah terjadi. Karena banyaknya musuh yang diciptakannya karena kesombongannya, banyak pula yang datang menyerangnya saat ia menaiki tangga surga. Dion mengangguk tanpa suara. Tidak seperti kesengsaraan lainnya, kesengsaraan terakhir di alam fana ini memungkinkan orang lain ikut campur sesuka hati. Inilah yang disalahkan Orcus atas fondasinya yang terluka. Sebagai akibat dari serangan yang dihadapinya, ia selamanya tidak dapat melampaui batas dalam hidupnya. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain menyegel dirinya sendiri dan menunggu kesempatan lain. Leluhur yang sombong itu dengan berani menaiki tangga, menghancurkan upaya musuh-musuhnya untuk menggagalkan jalannya, tetapi semakin jauh ia mendaki, semakin kuat getaran alam fana itu. Akhirnya, banyak yang mengira bahwa alam semesta fana itu sendiri akan runtuh. Tidak ada satu sudut pun yang tidak terpengaruh. Selama tahun-tahun ketika ia menantang 9.999 langkahnya, alam semesta yang tak terhitung jumlahnya runtuh dengan sendirinya. Jumlah korban tewas tidak terbayangkan. Bulan, mata Dion membelalak. Kenaikan istri-istrinya memakan waktu paling lama beberapa hari. Namun, kenaikan leluhur ini memakan waktu bertahun-tahun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2018, pertukaran. Dan selama itu pula, ia harus menghadapi serangan-serangan dari luar yang tak terhitung jumlahnya, namun tak pernah sekalipun ia mundur selangkah dari jalannya. Tekanan macam apa yang sebenarnya ia hadapi? Namun, hal inilah yang memberi klan Elf dan Kurcaci kami kesempatan seumur hidup. Entah karena alasan apa, kenaikan leluhur yang arogan itu mengganggu jalinan waktu dan ruang itu sendiri. Banyak yang berspekulasi bahwa ini tidak hanya terkait dengan leluhur itu sendiri. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kenaikannya merupakan titik kritis dalam garis waktu alam fana. Siapa yang tahu apa yang terjadi di masa lalu atau masa depan yang membuatnya sehingga realitas itu sendiri tidak menginginkannya untuk melampaui? Ini menjadi kesempatan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Dengan runtuhnya alam fana, penghalang antara kami dan tatanan realitas lainnya pun goyah. Bagi yang lain, mustahil untuk merasakan perubahan ini, namun klan kami telah mempelajari harta klan Jafari selama beberapa generasi. Karena yang lain sepenuhnya terfokus pada pertempuran antara leluhur yang arogan dan kekaisaran bintang kelas atas itu, mereka tidak punya banyak waktu untuk membayar kita. Bagaimanapun, kita adalah klan yang sangat kecil di mata mereka. Karena perubahan ruang dan waktu yang dahsyat. Kami mampu mengaktifkan harta karun klan Jafari tanpa diketahui siapapun dan memasuki realitas yang benar-benar baru. Pohon dunia sebenarnya bukanlah bentuk kehidupan pertama yang kami temui. Kami kehilangan banyak tetua pada masa itu, tetapi kami bertahan. Kami tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan kami untuk mencapai puncak. Selama waktu itu, kami menemukan banyak sumber daya baru dan membuat jembatan permanen ke dunia yang bahayanya relatif lebih sedikit. Setelah berbulan-bulan mencoba-coba, akhirnya kami menemukan pohon dunia. Itu adalah dunia di mana spesies puncaknya adalah tumbuhan spiritual, dan ras bawahannya adalah peri. Saat itulah terjadi pertukaran antara kedua dunia kita. Begitulah ras kita terbentuk. Sebuah pertukaran. Dion tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit bingung. Apa yang mungkin dibutuhkan pohon dunia yang menguasai alam pada level yang sama dengan alam fana dan abadi? Detailnya adalah sesuatu yang bahkan kami tidak tahu. Tapi, sang tetua ragu-ragu. Dunia tidak memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Sang tetua tidak perlu berkata lebih banyak lagi agar Dion memahami aura berat yang dipancarkannya. Pesawat mortal mereka melaju cepat menuju kehancurannya. Bahkan, jika keadaan terus berlanjut seperti pada garis waktu sebelumnya, tidak akan lebih dari beberapa juta tahun lagi hingga semuanya runtuh. Ini mungkin tampak seperti waktu yang lama, tetapi itulah rentang hidup dunia yang mereka bicarakan. Triliunan tahun seharusnya setara dengan detik bagi manusia. Namun, sebenarnya waktu yang tersisa sangat singkat. Tentu saja, hal ini dipercepat oleh The Entity. Tetapi apakah itu benar-benar salahnya? Atau apakah ia hanya mempercepat proses yang tak terelakkan? Kematian akibat panas merupakan konsep baru bagi dunia persilatan, tetapi bagi orang-orang Dion.
Itu merupakan malapetaka yang tidak dapat diubah lagi yang telah mereka ketahui sejak lama. Penambahan Ki pada teori itu tidak membuat keadaan menjadi lebih baik, itu hanyalah bentuk energi lain yang pada akhirnya akan menjadi sama sekali tidak berguna. Kalau tidak, mengapa alam semesta perlahan-lahan mengalami penurunan kepadatan Ki? Semuanya pada akhirnya akan berakhir. Mungkin keniscayaan inilah yang menyebabkan keretakan antara The Entity dan kakak seniornya. Yang pertama merasa tidak ada gunanya. Baginya, nyawa kakaknya jauh lebih berharga daripada nyawa semua orang di alam fana jika digabungkan. Tidak ada yang bisa dikatakan kakaknya untuk meyakinkannya bahwa pengorbanan itu layak dilakukan. Sedangkan untuk yang terakhir, dia marah karena sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia begitu berkuasa, tetapi dia hanya bisa menyaksikan semua yang dicintainya berakhir tak terelakkan. Orang tuanya datang lebih dulu, lalu istri pertamanya, istri kedua, dan akhirnya istri ke-9. Betapa menyebalkannya perasaan seperti itu. Memegang semua kekuasaan di dunia di telapak tanganmu, mampu menciptakan lautan, daratan, dan langit sesuka hati, tetapi tidak mampu menyelamatkan apa yang paling kamu inginkan. Namun, pasti ada rahasia di sini. Berapa harga yang harus dibayar para elf dan kurcaci agar pohon dunia tetap bahagia? Mengapa pohon dunia tidak pernah menyebutkan pembayaran ini setelah berhubungan kembali dengan Ratu Elf setelah sekian lama? Dan apakah pohon dunia benar-benar satu-satunya dunia seperti ini yang terhubung dengan alam fana dan abadi mereka? Jika benar-benar pernah ada alam semesta yang hampir tak terbatas, siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada juga dunia yang hampir tak terbatas? Apakah mungkin di semua dunia ini, di semua lapisan masyarakat, hanya ada satu harta karun seperti harta karun klan Jafari? Apakah benar-benar mungkin bagi satu ras Dark Phoenix untuk memangkas jumlah alam semesta dari triliunan yang tak terhitung jumlahnya menjadi hanya 100.000 yang ada saat ini? Apa yang dibutuhkan dunia yang sekarat untuk bertahan hidup jika bukan dunia yang hidup dan penuh vitalitas? Semakin Dion berpikir, semakin serius ekspresinya. Awal mula semua hal yang misterius, akar dari semua kehidupan, dia tidak memenuhi syarat untuk merenungkannya. Bagi dirinya yang sekarang, itu adalah pertanyaan yang mustahil untuk dijawab. Dia tidak dapat memahami bagaimana kehidupan dimulai tanpa sesuatu yang memicunya, dan jika ada sesuatu yang memicunya. Apa yang memicu percikan ini? Itu adalah siklus tanpa akhir tanpa jawaban, jenis misteri yang dapat menghancurkan hati Dao seseorang jika mereka merenungkannya terlalu lama. Akan tetapi, apa yang Dion mampu renungkan adalah musuh-musuh yang membahayakan keluarganya. Ia belum memberikan Madeline seorang anak. Putrinya belum menemukan seorang pria yang dapat dipercayainya untuk menemaninya. Ia belum membangkitkan orang tuanya, agar mereka dapat melihat sosok pria seperti apa yang telah ia jadikan. Setelah berbicara dengan The Entity bertahun-tahun yang lalu, Dion sudah menyerah untuk bertemu orang tuanya lagi. Mungkin saat itulah ia mulai berubah dari Dion yang ia inginkan menjadi pengecut seperti beberapa dekade yang lalu. Namun dirinya yang sekarang tidak akan membiarkan apapun menghalangi jalannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2019, gelisah. Dia dan istrinya dianggap terlalu berbakat untuk melahirkan anak oleh surga. Jadi apa? Jiwa orang tuanya telah punah. Jadi apa? Dunia di luar dirinya sendiri tampaknya berpikir mereka siap untuk dipetik. Jadi apa? Dion bahkan tidak menyadarinya, tetapi auranya telah berkobar. Dalam kemarahannya, Kalen tak terkendali jatuh berlutut saat keringat dingin membasahi punggung beberapa tetua. Hanya dalam beberapa saat, terasa seolah-olah sesosok dewa telah turun ke dataran penjara kuno ini. Para tetua hampir tidak mengerti apa yang membuat Dion marah. Hanya tetua berambut hijau yang menatap Dion dengan tatapan tajam. Ada banyak emosi yang rumit di dalamnya, kegembiraan, rasa ingin tahu, dan anehnya, keserakahan. Itu bukan keserakahan yang jahat, tetapi keserakahan aneh yang lebih tampak seperti penghargaan. Rahasia yang Dion pahami ini merupakan rahasia yang hanya para titan, malaikat, kurcaci, dan peri yang berhak memahaminya di masa lalu. Dion berkedip dan tersadar dari keadaannya yang aneh. Emosinya masih bergejolak, tetapi setidaknya, ia menahan auranya, membantu Kalen berdiri. Ia bermaksud meminta maaf, tetapi yang ia lihat hanyalah tatapan penuh kekaguman di mata pemuda itu. Sayangnya, tatapan seperti itu hanya membuat Dion merasa lebih buruk. Anak muda, kau lebih kuat dari yang kau pura-purakan, kata sesepuh berambut hijau itu sambil tersenyum menggoda. Aku tidak pernah berusaha menyembunyikannya, hanya saja kamu baru saja mengenalku. Dion, yang masih kesulitan mengendalikan amarahnya, menjawab sedikit lebih singkat dari yang dimaksudkannya, tetapi dia benar-benar tidak berminat untuk mengoreksi kekasarannya. Sudah lama ia tidak mengalami kesulitan mengendalikan emosinya. Bahkan ia sendiri tidak yakin apa yang membuatnya begitu marah. Tentu saja, ide tentang musuh yang diam-diam merampas barang-barang yang bukan milik mereka itu menyebalkan, tetapi musuh itu bahkan tidak punya wajah. Mengapa dia begitu gelisah? Siapa musuhmu yang paling ganas di wilayah ini?
Dion tidak menunggu jawaban tetua itu, dan langsung menanyakan pertanyaan ini. Musuh yang paling ganas, para tetua saling memandang. Apa maksudnya dengan menanyakan hal ini? Bisa dibilang bahwa saingan lama kita adalah para centaur. Terbang tidak nyaman di medan perang kuno, jadi kecepatan gerak mereka yang tinggi sangat merepotkan. Selain itu, panahan mereka sama ganasnya dengan pertarungan jarak dekat mereka. Penatua berambut hijau adalah satu-satunya yang terpikir untuk menjawab pertanyaan Dion. Bagaimana distribusi kekuatannya? Mereka memiliki sekitar 30 makhluk tinggi, sekitar 10 penguasa, 4 maha tinggi, sekitar 10.000 valen, dan 1 penguasa tertinggi. Yang paling kuat biasanya adalah prajurit berlengan 4 dan berlengan 6. Prajurit berlengan 2 mereka tidak memiliki garis keturunan yang murni dan berjuang untuk melakukan apapun kecuali mengolah tubuh. Tetua berambut hijau itu baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika Dion menghilang. Pecahan tanah merah yang retak dan gelombang sungai yang mengamuk adalah semua bukti yang tersisa bahwa dia baru saja hadir beberapa saat yang lalu. Para tetua terdiam tercengang. Bahkan mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana Dion menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka tidak tahu bahwa Dion tidak berniat menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya dia secepat ini. Namun, jika dia tidak melampiaskan amarahnya sekarang, dia merasa tubuhnya akan hancur. Tiba-tiba ia merasa ingin menghancurkan seluruh dunia, seolah-olah kemarahan yang telah ia pendam sekian lama meluap dan tak terkendali. Jika ia tidak segera mengendalikan sesuatu, apapun, ia merasa bahwa ia mungkin akan kehilangan kendali sepenuhnya. Dia berbahaya, tetua berambut hijau itu berkata. Tuan Clerebolt, saya punya firasat bahwa dia tidak datang ke sini dengan harapan hubungan masa lalu kita akan melindunginya. Dia datang ke sini dengan keyakinan bahwa bahkan jika kita bersikap bermusuhan, itu tidak akan jadi masalah, kata Clerebolt dengan tenang. Tetapi, ada beberapa hal yang hanya akan menghambatmu jika menggunakan logika. Apa gunanya logika jika hanya mengaburkan matamu terhadap kebenaran? Dia adalah ahli Dao puncak yang tidak lebih lemah dari makhluk tinggi, dan itu hanya perkiraan konservatif. Hanya dia yang layak kita investasikan ke dalam para elf. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kita menghentikannya? Mengapa perlu melakukan itu? Mereka tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerangnya bahkan jika dia kencing di wajah mereka. Dia dapat membunuh sesuka hatinya dan mereka hanya dapat menonton sampai dia menyerang mereka terlebih dahulu. Jika dia benar-benar sekuat yang kupikirkan, dia akan segera menjadi iblis di penjara ini. Memiliki musuh yang begitu kuat yang membuat kekacauan di wilayah Anda. Tetapi sama sekali tidak mampu membalas? Betapa menjengkelkannya hal seperti itu? Jika surga tahu Dion akan menyalahgunakan aturan mereka seperti ini. Mereka mungkin tidak akan pernah membuatnya seperti ini sejak awal. Para centaur menduduki peringkat ke-7 dalam daftar klan terkemuka versi Dion, sementara para kurcaci menduduki peringkat ke-3. Namun, Dion memutuskan untuk memusnahkan mereka karena ia sedang mengalami hari yang buruk. Jika para pemimpin mereka tahu kebenarannya, mungkin mereka akan langsung bunuh diri agar tidak menyaksikan tragedi seperti itu. Dion tidak lagi memiliki kemewahan untuk bersikap bermoral. Untuk setiap klan gagal yang tidak dibasminya, ada musuh lain yang menunggu untuk menusuk orang yang dicintainya dari belakang. Siapapun yang bukan sekutunya di medan perang ini, pantas mendapatkan hukuman mati. Hubungi para supremes yang terhormat, kata Clerebolt tanpa ragu. Apakah benar-benar sudah sampai pada titik ini? Para tetua ragu-ragu. Menghubungi Supremes untuk hal-hal yang tidak terlalu dahsyat dianggap sebagai dosa. Para Supremes memusatkan pikiran mereka sepenuhnya pada satu hal, menjadi Overlord. Pada saat yang sama, Overlord sepenuhnya berfokus pada penghancuran rantai penjara ini dan transendensi. Fase pertama sama sekali tidak penting bagi mereka. Mereka hanya akan muncul pada fase kedua kecuali mereka dipaksa keluar. Namun, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2020, kekacauan. Apakah kau benar-benar ingin kehilangan iman yang akan diberikan oleh pembasmian para centaur kepada kita? Berhentilah bicara omong kosong dan ikat klan kita kepadanya segera. Wilayah centaur telah berubah menjadi kekacauan total. Angin kencang dan api yang berkobar membakar hutan dan desa-desa, diimbangi dengan teriakan melengking dan saat-saat terakhir para petani yang tak terhitung jumlahnya. Sialan, Dion mencabik-cabik centaur, telapak tangan kirinya mencengkeram kuku dan tangan kanannya menarik lengan. Pemandangan yang memilukan dari bagian atas tubuh manusia dan bagian bawah tubuh kuda yang terkoyak membuat mereka yang lemah hati memuntahkan isi perut mereka. Namun kegelisahan di hati Dion semakin bertambah. Gemuruh guntur menggema di langit saat kilatan petir menyamai amukan berdarahnya. Jiwa-jiwa malang yang berusaha menghentikan serangannya tetapi berusia di atas 1000 tahun hanya bisa hancur menjadi abu mereka sendiri. Tetapi bahkan mereka termasuk di antara sedikit yang beruntung. Setidaknya mereka bisa mati tanpa rasa sakit. Hentikan langkahmu, dia seorang penjajah. Raungan itu mengguncang populasi centaur sampai ke inti mereka.
Kejeniusan mereka telah tercabik-cabik, tergeletak di tumpukan anggota tubuh dan organ yang berlumuran darah. Bagaimana mereka bisa menghentikan pemuda ini sekarang? Sayangnya, meskipun mereka berhenti, Dion tampaknya tidak berniat melakukannya. Para centaur menduduki peringkat ke-7 dalam daftarnya, tetapi ini hanyalah puncak gunung es. Meskipun bentuknya seperti itu, makhluk-makhluk ini menyukai bentuk manusia perempuan. Jumlah perempuan yang telah dicabik-cabik oleh populasi mereka terlalu banyak untuk dihitung. Tetap saja, Dion akan berbohong jika dia mengatakan dirinya saat ini peduli tentang hal ini. Bahkan jika mereka adalah makhluk paling tidak bersalah yang bahkan tidak melukai serangga terkecil sekalipun, dia akan tetap melampiaskan amarahnya pada mereka. Perasaan yang tiba-tiba dan menyesakkan ini meluncur deras dari kedalaman jiwanya. Ia merasakan keinginan yang kuat untuk muntah, menangis, dan berteriak ke langit sekaligus. Pada saat pertama ia merasakan perasaan ini, ia telah mencoba untuk menghilangkannya, tetapi hasilnya adalah fluktuasi liar auranya. Kali kedua ia mencoba adalah dalam perjalanannya ke sini. Ia ingin menenangkan dirinya perlahan-lahan dari waktu ke waktu, tetapi ia menemukan bahwa perasaan itu hanya menjadi lebih buruk. Kali ketiga terjadi bahkan sampai sekarang. Setiap kehidupan yang ia ambil, ia mencoba untuk menyiram amarahnya dengan darah mereka, tetapi rasanya seperti tali penyelamat merah tua ini tidak lebih dari minyak untuk api. Persetan, Dion, kau harus tenang. Sekarang, teriak Little yang ke telinganya, mungkin untuk yang kesekian kalinya. Mereka telah merasakan kebenaran Dion saat mereka menjadi sahabat binatangnya. Meskipun Dion tidak tahu mengapa dia begitu gelisah, mereka tahu. Masalahnya adalah Dion tampaknya tidak mendengarkan apapun saat ini. Akan menjadi keajaiban jika dia bisa mendengar pikirannya sendiri. Beberapa jam kemudian, Dion berdiri di tengah-tengah mayat yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dia telah membasmi seluruh klan centaur? Tidak. Banyak yang memutuskan untuk melarikan diri. Yang tersisa hanyalah Half Step Transcendence yang berdiri di langit, gemetar karena marah. Namun siapa yang tahu bahwa Dion, yang berlumuran darah yang tidak mungkin darahnya sendiri, benar-benar melihat ke langit dan melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan dilakukannya? 9 matahari Armageddon, neraka yang berapi-api. 9 matahari Armageddon milik Dion tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya, meskipun ukurannya besar, mereka hanya bisa dianggap sebagai cangkang kosong. Keahlian Dion hanya cukup untuk membentuk lapisan luar yang tidak lebih tebal dari kulit balon. Namun, sekarang, semuanya jauh berbeda. Ukuran bulan-bulan itu setengah dari bulan-bulan besar yang dibentuk Dion di masa lalu. Tetapi sekarang, masing-masing adalah bola api hitam yang padat. Bahkan, dari luar, mereka tidak tampak seperti api. Mereka tampak tidak berbeda dari bola-bola hitam yang padat, berat masing-masing tampaknya setara dengan seluruh planet biarkan saja semuanya terbakar. 9 matahari itu menghantam tanah di bawahnya, membakar habis semua yang dilaluinya. Pada saat itu, seakan-akan semua suara telah meninggalkan dunia. Yang tersisa hanyalah suara dengungan bernada tinggi yang menggetarkan saraf saat 9 pilar hitam melesat ke langit. Awan di atas tersapu menjadi lautan api hitam. Tanah di bawah runtuh dan hancur, mengirimkan gelombang demi gelombang hantaman tajam dan energi yang menindas ke segala arah. Yin kecil, apa yang harus kita lakukan? Yang kecil berbicara kepada adiknya dengan gugup. Mereka benar-benar bingung, dia tidak pernah benar-benar mengatasi dampak api kekacauannya. Bahkan saat dia berada di puncak kekuatannya di kehidupan pertamanya, dia tidak pernah benar-benar memadamkannya. Hanya istri-istrinya yang mampu menghentikannya. Jika bukan karena itu, dengan kepribadiannya yang keras kepala, dia tidak akan pernah jatuh cinta lagi setelah kematian istri pertamanya. Tapi mereka sekarang hidup sial. Kenapa dia bertingkah seperti ini? Meskipun Little yang mengatakan ini, dia tahu persis mengapa Dion bertindak seperti ini. Mustahil bagi segel manapun untuk menahan Dion begitu lama. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Dion adalah Dion sendiri. Mungkin jika dirinya yang dulu telah meletakkan segel pada orang lain, ini tidak akan pernah menjadi masalah. Namun sekarang, pikiran-pikiran yang bertentangan mulai membombardir kepala Dion berkali-kali. Ia tidak tahu bagaimana cara mengatasi perasaan-perasaan ini. Tiba-tiba ia merasakan emosi yang menindas, emosi yang tampaknya telah terkumpul selama triliunan tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun ia tidak tahu dari mana perasaan-perasaan ini berasal. Ia sama sekali tidak dapat menemukan akarnya, tetapi hal ini hanya membuatnya semakin terjerumus ke dalam kegilaan. Kita seharusnya menghentikan Dion dari mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Membunuh para centaur itu tidak masalah. Jumlah tragedi yang terkait dengan mereka di garis waktu sebelumnya setelah mereka turun ke alam fana terlalu banyak untuk dihitung. Tapi apa yang akan kita lakukan jika Dion mulai membunuh orang-orang tak berdosa? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.